Kematian akan datang dengan sangat cepat kepada dia yang mengganggu kedamaian raja. Begitu tulisan kutukan yang terdapat di salah satu makam Fir'aun itu. Apakah benar roh Fir'aun terus melindungi makamnya? Rentetan kematian menimpa para pengganggu tidur panjang Tutankhamun yang kerap disebut dengan Raja Tut. Pada tahun 1923, makam Tutankhamun di lembah para raja Mesir untuk pertama kalinya digali. Penelitinya adalah ahli Mesir kuno Howard Carter dengan dukungan dana dari seorang bangsawan Inggris, Lord Carnarvon. Lembah para raja menjadi pemakaman bagi Fir'aun sejak abad ke-16 hingga ke-11 sebelum Masehi. Sebagian besar makam sudah dijarah perampok makam. Namun, makam Raja Tut adalah yang pertama ketika ditemukan, hampir seluruhnya tidak tersentuh. Di ruang makam penguasa Mesir itu ditemukan beragam barang-barang berharga, seperti patung-patung emas, perhiasan indah, kotak-kotak dan perahu berhias, dan juga beberapa bahan pangan. Namun, setelah penemuan ini, serangkaian kematian, luka-luka, penyakit, dan kesialan menimpa sejumlah orang yang memasuki makam atau terlibat di dalam pembukaan makam sang Fir'aun ini. Masyarakat kemudian percaya bahwa makam itu memang terkutuk, sebagaimana tulisan menyeramkan yang tertera padanya. Kematian akan datang dengan cepat kepada dia yang mengganggu kedamaian raja. Seperti dicatat dalam Ancient Origins, insiden kutukan pertama terjadi tepat pada hari makam Raja Tut dibuka. Howard Carter menemukan sangkar burungnya ditempati seekor kobra dengan burung kenarinya yang mati di mulut kobra tersebut. Dalam kepercayaan Mesir kuno, kobra merupakan simbol kenikratan yang selalu dikenakan di kepala raja. Insiden tersebut sebagai tanda awal adanya kutukan. Insiden berikutnya, giliran penyandang dana Lord Carnarvon yang menjadi korban kutukan 6 minggu setelah pembukaan makam Raja Tut. Dia meninggal setelah keracunan darah akibat pipinya digigit nyamuk yang terinfeksi. Setelah Carnarvon, Pangeran Ali Kamel dari Mesir ditembak mati istrinya, diikuti saudara tirinya Carnarvon yang meninggal karena keracunan darah. Berikutnya, Wolf Joel, seorang jutawan Afrika Selatan yang dibunuh beberapa bulan setelah kunjungannya ke makam. Begitu juga pemodal George J. Gould meninggal setelah 6 bulan kunjungannya ke makam Fir'aun. Lalu kematian berikutnya Sir Archibald Douglas, ahli radiologi yang memeriksa mumi Tutankhamun atau Raja Tut. Dia meninggal karena penyakit misterius. Kematian selanjutnya adalah anggota tim penggalian Howard Carter yang meninggal karena keracunan arsenik, dan Howard Carter sendiri yang membuka makam Raja Tut meninggal 1 dekade kemudian karena limfoma. Tak sampai di situ, nasib buruk tidak hanya menimpa mereka yang mengunjungi makam, tetapi juga mereka yang terlibat dengan makam itu. Kutukan ini seakan terus terjadi, bahkan beberapa dekade kemudian. Pada tahun 1972, harta karun Raja Tut diangkat ke London untuk dipamerkan di British Museum. Dan Direktur Purbakala Gamal Mehrez meninggal pada malam hari setelah mengawasi pengemasan harta karun tersebut untuk diangkat ke Inggris. Dan juga ditemukan catatan aneh dalam buku harian Carter
pada Mei 1926. Ia melihat serigala mirip Anubis, dewa kematian dalam kepercayaan Mesir kuno yang berbadan manusia dan berkepala jakal. Hampir seabad setelah makam Raja Tut dibuka, banyak orang masih mempercayai kisah seram ini. Bagaimana dengan kamu?